Niye salama na mzima, sina tausemi ada, umenishika kwa terdiri dari 3 sub. Yang pertama, spirit 3 raja. Yang kedua, peduli kemanusiaan tak mengenal agama. Dan yang ketiga, refleksi kecil. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Windriani Upa, kerap disapa Windri dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rusada Limadora, kerap disapa Orlin dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Civian Fuka, biasa disapa Civi. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, yang pertama saya ingin menyampaikan kata pengantar. Di dalam kata pengantar, Romo Stefanus Bolo itu menuliskan bahwa beliau mengalami dan menikmati 8 kali musim dingin. 8 kali musim dingin ini ada ciri khasnya, yaitu turunnya hujan dan juga salju. Meskipun dingin, beliau sangat menikmati keindahan musim dingin. Cuaca dingin menuntut beliau untuk mengenakan pakaian tebal, jaket, dan juga topi hangat. Bulan Januari merupakan puncak musim dingin. Meskipun dingin, perayaan imam dan kegiatan gereja ini berjalan dengan normal. Salah satunya Pesta 3 Raja atau yang biasa kita kenal dengan Pesta Penampakan Tuhan. Bulan Januari minggu pertama adalah di sekolah Swiss itu masih libur. Bila anak-anak libur, kegiatan mereka itu aksi sosial seperti aksi pesta 3 raja itu ditunda, sehingga mereka mulai pada hari Minggu, khususnya tanggal 2 sampai dengan 8 Januari, tanggal 9 pada hari Sabtu tanggal 9 sampai hari Minggu tanggal 10 Januari. Sub yang spirit 3 raja. Romo Stefanus Bolo itu menuliskan bahwa beliau sangat terkesan dengan semangat 3 raja dari timur. Mereka mengajarkan beliau tentang ketekunan, kebijaksanaan, dan perjuangan mencari Yesus tanpa henti. Mereka juga mempersembahkan Yesus, mur, emas, dan dupa. Emas melambangkan Yesus sebagai emas melambangkan Yesus sebagai Raja Agung, dupa melambangkan Yesus sebagai Imam Agung, dan mur melambangkan Yesus sebagai penebus agung. Beliau juga terharu akan aksi sosial 3 raja. Setiap tahun mereka merayakan Straßensinger atau penyanyi berbintang. Penyanyi berbintang ini terdiri dari anak-anak dan remaja. Mereka juga membentuk grup kecil yang beranggotakan 3 sampai 4 orang, salah satunya pendamping dewasa. Penyanyi Straßensinger atau penyanyi berbintang ini, mereka mengenakan mahkota keemasan dan mantel kebesaran. Salah seorang anak membawa tongkat, dan anak-anak yang lain membawa poster Straßensinger, kotak kolekte, kapur tulis, dan penghapus. Sebelum mereka mengunjungi rumah-rumah penduduk, Romo Stefanus juga memberikan doa perutusan. Doa perutusan ini berupa doa, menyanyi, dan salah satu judul lagu yang mereka nyanyikan itu ialah
bintang di atas Bethlehem. Romo Stefanus juga menuliskan bahwa beliau sangat ingin menjumpai sang bayi Yesus yang lahir di kandang hina. Dan juga beliau ingin menjumpai anak-anak umat manusia yang lahir dengan kesulitan hidup. Beliau juga mendapat berkat dari Stray Singer atau penyanyi berbintang. CMB juga mempunyai singkatan dari bahasa Latin yaitu Christus Mansionum Benedicta, atau biasa kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu Kristus memberkati rumah ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Doni. Jadi baik, subtema yang akan saya bahas kali ini adalah peduli manusia tak mengenal agama. Berbicara tentang peduli kemanusiaan sangat penting di dunia sekarang ini. Pada masa Romo Stef, beliau memiliki beberapa kelompok stress singer atau yang biasa disebut dengan penyanyi berbintang. Penyanyi berbintang ini menghasilkan uang dengan mendatangkan rumah-rumah atau apartemen-apartemen tanpa memilih latar belakang, agama, suku, ataupun asal-usul dari penghuni rumah tersebut. Yang mengesankan adalah mereka diterima secara sukacita oleh penghuni-penghuni rumah tersebut. Penyanyi-penyanyi bintang ini terdiri dari berbagai negara, budaya, agama, bahkan ada yang tidak memiliki agama. Romo Stef mengatakan bahwa tahun itu ada 2 ibu-ibu yang tidak beragama namun ikut terlibat dalam mendampingi kelompok Stersinger. Mereka meminta dan membawa anak-anaknya untuk dibaptis di dalam gereja Katolik. Beliau juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan mereka, dan mereka berkata kepada Romo Stef bahwa mereka bukanlah Katolik dan bukan salah satu anggota dalam komunitas agama. Namun, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mereka membantu sesama yang menderita, terlebih khusus di dalam bidang pendidikan. Mereka juga mengajarkan kepada anak-anak untuk membantu sesama yang sedang menderita. Romo Stef mengungkapkan bahwa beliau sangat mengagumi mereka. Para penyanyi-penyanyi bintang memiliki moto khusus dalam pelayanan mereka, yaitu menjadi sehat, tetap sehat, hak anak sedunia. Dengan moto inilah, mereka berhasil membangun fasilitas kesehatan di benua Afrika. Menurut Romo Stef, manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan mahkota emas Tuhan. Dia juga sangat terkesan dengan penyanyi-penyanyi bintang yang menyempatkan diri untuk berkunjung ke kasir Ola. Ola mengungkapkan isi hati mereka bahwa mereka sangat senang sebab berkat doa dan lagu-lagu para penyanyi-penyanyi bintang dan solidaritas. Ola juga mengatakan bahwa mereka mendukung pembangunan fasilitas kesehatan di benua Afrika. Selain Ola, penyanyi-penyanyi bintang juga mengungkapkan isi hati mereka sebab Ola menerima mereka dengan sukacita. Satu hal yang menarik dari Ola yaitu mereka bukan lembaga keagamaan, namun mereka ikut terlibat dalam membangun karya-karya keagamaan untuk merawat martabat luhur manusia. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, tema selanjutnya dibicara oleh saya. Saya mengambil sebuah refleksi. Di Jerman, kedua orang tua penyanyi. Di Jerman, kedua orang tua penyanyi bintang dan sejumlah keluarga itu. Beliau
tidak memilih salah satu agama, tetapi mereka lebih mencintai nilai kemanusiaan dengan cara menolong sesama, sukacita dan sukarela. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan membalas kebaikan dengan cara yang lebih indah. Untuk berbuat baik, mereka percaya bahwa Tuhan dan sesama akan menghidupi lingkungan yang egois. Tuhan menginginkan agar kasihnya selalu menyertai kepada semua orang dan memberi salam kepada setiap hati. Itulah solidaritas kemanusiaan kaum tak beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 13. Terima kasih. Baik, sebelumnya semua, Yang saya hormati Aweti, yang saya hormati Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu dan pegawai SMA Negeri 2 ASSA, serta yang saya cintai teman-teman sekalian. Berdirinya kami tiga di sini ingin menceritakan tentang Chris Inat atau penggalangan solidaritas kemanusiaan. Jadi topik pertama akan saya ceritakan, dan topik kedua akan diceritakan oleh teman saya Christine, dan topik ketiga akan diceritakan oleh teman saya Debbie. Pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, beliau menghadiri undangan Chris Inat atau Art to the Needs Swiss di kota Luzern. Chris Inat adalah sebuah lembaga solidaritas kemanusiaan Katolik internasional. Lembaga internasional tersebut membantu semua umat Katolik yang tertindas di seluruh belahan dunia. Beliau mengenal lembaga tersebut pada bulan Mei 2017. Awal lembaga itu diberi nama Otspertabel atau Bantuan Imam-Imam di negara Belanda dan Belgia. Ketika itu, beliau meminta dukungan untuk karya Monsignor Clemens Speer dari Belanda dan Belgia. Monsignor Clemens dan 40 imam dan 50 suster lainnya melayani 35.000 umat Katolik yang tertindas. Monsignor Clemens dibantu oleh seorang imam yang bernama Lorenz Lender, SPD, misionaris dari Nebe, Maumere, Flores, Indonesia. Pada pertemuan itu, beliau selalu berkomunikasi dengan pemimpin lembaga tersebut. Seiring berjalannya waktu, beliau menjadi mitra kerja mereka. Sebagai mitra kerja, beliau dan semua umat Katolik menggalang dana melalui Chris Inat dengan seperti penggalangan kolekte khusus, kolekte mingguan, kolekte kematian, dan intensi misa. Di kusupan tersebut, kolekte tersebut tidak dikembalikan ke paroki, tetapi disumbangkan untuk karya-karya sosial kemanusiaan. Setelah tahun berlalu, ketika Januari, beliau dapat undangan dan menghadiri undangan penting di gereja Luzern. Di gereja tersebut terdapat dua agen penting. Yang pertama, mereka merayakan perayaan Ekaristi untuk mengenang Pater Ferenc. Pater Ferenc lahir pada tanggal 17 Januari 1913 di Belanda, dan beliau meninggal pada tanggal 31 Januari 2003 di Jerman. Dalam perayaan tersebut, mereka mendoakan arwah yang telah meninggal dan memasang lilin untuk orang-orang yang tertindas dengan penganiayaan sepanjang tahun.
siang lalu mendengar laporan tentang Chris Inat pada setiap tahun. Patterson Friend adalah pendiri Chris Inat. Ia sangat berjasa di situ karena jasanya dikenal di setiap tahunnya. Karena Patterson Friend itu adalah orang yang baik dan bijaksana. Ia adalah orang yang sangat terpercaya di negara tersebut. Ada sekitar 14 juta warga Jerman Timur menguasai ke wilayah Jerman Barat, dan ada juga 6 juta orang, diantaranya adalah orang-orang Katolik. Di negara tersebut mereka sangat kesulitan makanan, obat-obatan, dan pelayanan rohani. Maka dari itu beliau memberi bantuan kepada mereka berupa bantuan kemanusiaan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada pecerita tema 1 yang sudah memberi kesempatan saya untuk mencerita tema saya dengan judul tema Sebatang Lilin untuk Rufinus Tigau. Pada setiap tahun, Chris Inat menghadirkan selebgram umum yang berbeda. Mereka mengundang kardinal, uskup, atau imam dari berbagai kawasan. Perayaan Ekaristi kali ini dipimpin oleh Monsignor Joseph Maria Bonemai. Uskup Keuskupan Trosvik ditabiskan pada tanggal 19 Maret 2021. Uskup berusia 74 tahun ini adalah seorang dokter dan juga seorang ahli hukum gereja yang bersahaja. Pada situasi COVID-19, menuntun perayaan Ekaristi tanpa adanya kelompok paduan suara. Tetapi ada seorang penyanyi tunggal yaitu Sylvia Wildin yang menyanyikan lagu Jode dengan iringan hand harmonika atau harmonika tangan. Waktu menghadiri perayaan Ekaristi, beliau ada satu hal yang menggelitik beliau, yaitu pembacaan doa umat. Pembaca doa umat yaitu Lucia Winky. Pembacaan doa umat itu untuk Rufinus Tigau. Rufinus Tigau adalah seorang katekis paroki Boligai, Papua, yang menjadi korban kekerasan kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2020. Ia dicurigai memberi makan kepada kelompok Gerakan Papua Merdeka. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman Dewi. Di sini pada topik ketiga ini saya akan menceritakan pesan dari Rombong Peter Lago. Ulasan yang sangat menarik, ulasan dari Rombong sangat menarik, dan dia akademi dengan lembaga manusia yang begitu peduli dan menaruh perhatian yang sangat serius dengan lembaga tidak keadilan, dengan menjadi mitra di lembaga solidaritas kemanusiaan Katolik internasional jauh yang menjadi korban kekerasan. Oke, baik, terima kasih. Dari cerita mereka bertiga ini yang membuat saya terkesan tuh ada Laurentius, ada Rufinus. Rufinus itu bapak saya, bapak kandung saya. Kalau Laurentius suami saya. Jadi Laurentius ini enggak dari Nomere. Tadi di Bamen berapa tuh ada Dorothea. Jadi nari Dorothea, Rufinus, Laurentius.
Terima kasih, kita lanjut ke kelompok yang 15. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisesa, yang terhormat Kak Wendy, yang terhormat Pak Vincent, dan yang terhormat Ibu Dewan Juri, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasih. Di sini kami akan menceritakan 25 keping perak dari Romo Stefanus dengan tema yang berjudul Suara Surgawi untuk Paus Silvester I dan Benediktus XVI. Pada tema ini terdapat 3 topik. Topik yang pertama akan dibahas oleh saya, Selena Satobusa, yang berjudul Perayaan Silvester. Topik yang kedua akan diceritakan oleh teman saya, Matildis Roswita Ika, dengan judul Makna Perayaan Silvester. Dan topik yang ketiga akan diceritakan oleh teman saya, Dionisia Benar, dengan judul Suara Surgawi untuk Paus Silvester I dan Benediktus XVI. Di sini saya akan menceritakan tentang perayaan Silvester. Pada hari terakhir di bulan Desember, warga negara Swiss dan beberapa negara di modern Eropa bekas Kekaisaran Romawi memberi satu nama, yaitu Silvester. Nama Silvester diambil dari nama Paus Silvester yang kemudian dikenal sebagai Santo Silvester. Paus Silvester I lahir pada tahun 285 di Avellino. Di Italia, beliau adalah Paus yang memimpin ke-33 gereja Katolik di Roma pada tahun 314 sampai 335 Masehi. Silvester I menjadi Paus pada masa Kaisar Konstantinus Agung berkuasa pada tahun 306 sampai 337 Masehi. Pada masa kekuasaan, beliau menindas umat kekristenan. Pada saat beliau menderita penyakit kusta, keinginannya begitu kuat untuk memperoleh kesembuhan dari ritus penyembuhan dewa-dewi. Namun, penyembuhan tidak begitu pulih. Menurut legenda, Kaisar Konstantinus bermimpi bertemu dengan Santo Paulus dan Santo Petrus. Kedua santo menyuruh beliau bertemu dengan Paus Silvester I dan meminta doa penyembuhan. Beliau disembuhkan oleh Paus Silvester I. Selanjutnya, beliau mengangkat Paus Silvester I menjadi penasihat rohaninya. Kaisar Konstantinus menjadi umat Kristen yang taat. Selanjutnya, Kaisar Konstantinus menjadi umat Kristen Romawi yang pertama. Pada tahun 313, beliau mengeluarkan yaitu Maklumat Milan. Maklumat Milan sangat membawa berkat bagi umat Kristen. Sudah 300 tahun atau 3 abad, umat Kristen ditindas oleh Kaisar Konstantinus. Tapi dengan kedatangan Maklumat Milan dapat membawa berkat bagi umat Kristen. Berkat bagi umat Kristen, pemerintah mengakui hak-hak
agama yang resmi. Kristen memiliki berbagai aspek. Paus dan para pegawai gereja ini memperoleh jaminan sosial. Mereka mulai menata perayaan-perayaan gereja ini dengan pedoman dan kalender liturgi. Penganut agama Kristen mulai bertambah dan hidup membiara mulai bertumbuh. Berkat Kaisar Konstantinus, Paus Silvester I membangun Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Petrus, dan kuburan para martir. Dan juga Kaisar Konstantinus membangun gereja makam kudus Yesus di Yerusalem. Paus Silvester I meninggal pada 31 Desember 345 Masehi. Beliau dikuburkan di Katakombe Santa Priscilia, Roma. Beliau adalah paus yang pertama bukan martir dalam gereja Katolik yang dimaklumkan sebagai santo. Pada dinding Basilika Santo Yohanes Lateran terdapat mosaik indah. Mosaik tersebut melukis Yesus sedang memberikan kunci kuasa rohaninya kepada Paus Silvester I. Umat Kristen membuat devosi kudus untuk Paus Silvester I. Warga negara Swiss dan orang-orang Kristen mulai menurut Constantinus Wilfridus Beso, yaitu Constantinus Otak Rusa, tapi bertobat dan kembali kepada jalan yang benar dan berkolaborasi dengan Paus Silvester I untuk membangun persaudaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya beri atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menceritakan kembali topik yang kedua. Setiap tahunnya umat paroki Romo Stef di Ekei dan Sei selalu merayakan perayaan memperingati Santo Silvester. Mereka mengadakan perayaan Ekaristi, makan bersama, dan konser. Setiap tahun pukul 16:30 mereka selalu merayakan perayaan Ekaristi, mengenang Santo Silvester dan awal tahun baru. Mereka mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan selama setahun dan mohon berkat Tuhan untuk tahun berikutnya. Perayaan Ekaristi Santo Silvester tahun itu bertepatan dengan wafatnya Paus Emeritus Benediktus XVI, dan pimpinan Uskup Balen mengajak umatnya untuk menyiapkan doa umat khusus untuk Paus Emeritus Benediktus XVI. Pukul 18 tepat, mereka pergi menonton konser di Stein. Konser itu dipentaskan oleh grup vokal yang bernama Voiceless. Grup vokal itu nama grup Voiceless itu berasal dari bahasa Prancis, yang arti dari grup itu adalah Basel bersaudara bersama istri atau suami mereka, dan mereka tampil memukau di depan penonton dan bisa berdirjen. Oleh karena itu, dirjennya bukan hanya satu orang saja, mereka bisa bergantian. Mereka juga tidak hanya bernyanyi sendirian, mereka mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama mereka, sehingga para penonton juga turut berkonseria. Dari fashionnya, mereka lebih mendominasi ke warna hitam. Para penyanyi wanitanya mengenakan dress pria, mengenakan celana hitam, kemeja putih, jas hitam, dan dasi hitam. Mereka bernyanyi tidak hanya satu tempat saja,
Tetapi mereka juga berpindah-pindah, mulai dari depan altar, di lorong-lorong, bahkan dari atas balkon. Mereka bernyanyi bukan hanya a cappella, tetapi juga mereka bernyanyi diiringi dengan tepukan tangan dari penonton. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan proses menikmati konser musik tahun itu. Para penyanyi menyanyi dengan suara yang merdu, mengarah para penonton untuk menemukan kehebatan Paus Sylvester I dan Benedictus XVI. Beliau juga ingat kata-kata komponis Jerman tahun 1770 sampai 1827. Ludwig van Beethoven menyatakan bahwa musik adalah wahyu yang paling tinggi dari semua kebijaksanaan dan filosofi. Selain itu, menurut Khalil Gibran, musik adalah bahasa roh. Itu membuka rahasia hidup yang membawa perdamaian dan menghapus perselisihan. Sylvester I dan Benedictus XVI menjadi paus pada zaman yang berbeda. Sylvester adalah paus yang saleh. Kesalehannya telah mengubah Konstantinus menjadi Kristen. Sylvester juga membangun Basilika Santo Petrus atas dukungan Kaisar Konstantinus. Setelah itu 17 abad kemudian, Paus Benedictus XVI dimakamkan di Basilika yang dibangun oleh Sylvester I. Gereja Katolik merayakan pesta mereka pada tanggal 31 Desember sebagai Hari Benedictus Sylvester, dan grup acapella Voice Lestet mempersembahkan suara indah mereka. Benedictus menekankan 3 elemen penting dalam hidup, yaitu iman dan pendidikan, iman dan kegembiraan, dan rahmat kebijaksanaan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 15 dari kelas 11 IPA. Selanjutnya kelompok 16. Kepada yang akan menceritakan di bagian yang 16, kesempatan diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASESA, yang terhormat Bapak Vincent, yang terhormat KWI, dan yang terhormat Dewan Juri, serta yang terhormat bagi para guru SMA Negeri 2 ASESA, dan yang saya kasihi kakak-kakak kelas dan teman-teman sekalian. Berdirinya kami bertiga di sini untuk menceritakan kembali tulisan dari Romo Stefanus dengan tema Jubileum 1 Dasawarsa Pontifikat Paus Fransiskus. Pada 13 Maret 2013, Kardinal Argentina Jogrio Mario Bergoglio terpilih menjadi Paus yang ke-266 dalam Gereja Roma dan memilih Fransiskus sebagai nama resmi kepausan. Beliau merupakan Paus pertama dari Amerika Latin. Hari Senin 13 Maret 2023, Paus Fransiskus merayakan jubileum yang ke-10 tahun masa pontifikat. Ayah dan ibu Paus Fransiskus merupakan imigran Italia. Beliau bertumbuh dalam 2 budaya, yaitu Argentina dan Italia. Beliau menguasai beberapa bahasa, di antaranya Italia, Latin, Spanyol, dan Inggris. Dalam memaknai jubileum yang ke-10 tahun Paus Fransiskus ini, banyak orang Katolik dari berbagai belahan dunia, para uskup, para kardinal, biarawan-biarawati,
mengucapkan profisiat kepada Paus Fransiskus. Tidak hanya mereka saja yang mengucapkan profisiat, tetapi para pemimpin negara dan para tokoh-tokoh agama lain ikut merayakan jubileum yang ke-10 tahun Paus Fransiskus ini. Mereka berkata, kita telah memilih Paus yang baik. Dia seorang Paus yang sederhana, penuh cinta kasih dan sangat bersahabat. Romo Stefanus tertarik dengan kesaksian Schönborn, di mana Schönborn mengungkapkan kesaksiannya itu melalui percakapannya dengan Romo Stefanus. Dia berkata, Dea Santo, yang artinya Paus selalu menjaga kesinambungan dari pendahulu. Schönborn juga mengakui keberanian dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menyusun Dewan Komisi Vatikan baru dan berani memecah Kardinal Komisi Vatikan yang bermasalah dan mengangkat Uskup Battista Mario menjadi kepala Vatikan baru. Beliau juga mengangkat para kaum awam yang bernama Flamina Giovanni menjadi Wakil Sekretaris Komisi Perdamaian dan Keadilan. Paus Fransiskus mereformasi ekonomi dan keuangan Komisi Perbankan. Sebenarnya, reformasi ini telah digagas terlebih dahulu oleh Paus Benediktus XVI. Tapi, Paus Fransiskuslah yang merealisasikan gagasan tersebut. Dia berkata, Bank Vatikan memang kecil, tetapi Bank Vatikan harus bersih, baik dan selalu menjadi teladan pengurus keuangan dalam gereja. Bank Vatikan harus dikelola sesuai standar perbankan dan diakui di dunia internasional. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan dari teman Alif. Di sini saya akan melanjutkan sub yang kedua, membangun dialog. Paus Fransiskus menjadi pemimpin dunia di Gereja Katolik, dan di situ dia banyak mengalami tentang perubahan. Di situ juga dia harus mencari cara untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Berbagai cara dia cari untuk supaya perubahan-perubahan itu bisa dijawab dengan cepat. Bagi Pontifex Maximus atau pembangun jembatan gereja tertinggi di Katolik, beliau juga terus berusaha untuk membangun dialog antara kedua beragama, terutama dengan agama Islam. Di situ agar kedua hubungan tersebut berjalan dengan lancar dan bisa merasakan kemanusiaan sejati. Di situ juga Paus Fransiskus mengingatkan kita bagaimana cara kita untuk mampu menerima orang lain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pada tanggal 14 Februari 2019, Paus dan Ahmad El-Tayeb, Imam Agung Al-Azhar, mereka bersama-sama menandatangani sebuah dokumen Abu Akbar. Dokumen itu berisi tentang rasa persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup saling berdampingan antara umat beragama, khususnya persaudaraan antara agama Katolik dan agama Islam. Di dokumen itu juga berisi tentang di mana seorang perempuan juga memiliki hak-hak untuk berpendidikan dan juga kesempatan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dokumen itu juga berusaha untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti perdagangan dan eksploitasi perempuan. Di situ juga Paus mengajarkan kita untuk mempunyai rasa perhatian terhadap keluarga, karena keluarga adalah tempat pertumbuhan dan mengembangkan hak-hak dasar anak. Sub yang berikutnya tentang gereja berjalan bersama. Di situ juga Paus Fransiskus
mengingatkan kita, Paus Fransiskus juga mengingatkan kita untuk lebih memahami hakikat gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah lainnya, gereja senantiasa bersinodal atau jalan bersama. Di situ juga sinodal para uskup juga membuat sebuah tema. Di dalam tema itu, Paus juga mengingatkan kita untuk berbuat cara hidup dengan baik dan belajar dan menjalankan misi sesuai yang telah direncanakan. Dan juga melibatkan kita sebagai umat Allah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di dalam. Di situ juga Paus menegaskan kepada kita untuk lebih percaya dan mempunyai sikap yang jujur dan peduli terhadap orang lain. Di situ juga Romo Stefanus mengatakan bahwa Paus Fransiskus juga mengingatkan dia dalam menjalankan misi pastoral bersama para umatnya dalam bimbingan Roh Kudus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Subtema ketiga ini tentang sendiri di sebuah rumah dan secara material sebatas dana. Paus Fransiskus mengajarkan kita agar di tengah situasi ini kita harus berusaha menghidupi spiritualisme yang api yang mencukupi diri dalam segala keadaan. Cara hidupnya mengingatkan kita agar mendalami kehidupan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria menunjukkan kasih yang tidak terbatas, namun kasih yang tidak terbatas itu lahir dari niat yang tulus. Dia bisa saja berjalan lewat dan menutupi hati terhadap korban perampokan itu. Karena orang Samaria selalu dimusuhi dan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Si korban perampokan tersebut sama sekali tidak mengharapkan bantuan dari orang Samaria, tetapi orang Samaria menolongnya dengan cinta, luhur, dan komitmennya untuk menyelamatkan manusia yang mengalami penindasan. Selama hampir 1 dasawarsa di negeri Alpen Swiss, saya banyak menjumpai para korban perampokan dalam diri para pengungsi Suriah, Ukraina, dan beberapa negara Afrika. Pastoral saya bertetangga dengan tempat tinggal para pengungsi. Mereka mengungsi ke Eropa supaya memperoleh kenyamanan, kedamaian, dan bisa bertahan hidup. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 16. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk mereka bertiga. Masih semangat kelompok yang ke-17. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Aisesa, yang terhormat Pak Vincent, yang terhormat Kak Wendy, dan yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ingrid Daeng, kerap disapa Ingrid. Perkenalkan, nama saya Berminus Chandra-Gedi, biasa disapa Chandra. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Priska Igo, biasa disapa Priska. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Giring Bisa, biasa dipanggil Reno. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, saya
25 keping perak yang ditulis oleh Romo Stefanus Golo itu dengan tema Dari Lereng Delay Menuju Lembah Sasa. Pater und Franz Barth SPD berasal dari Jerman. Beliau adalah seorang seminari Makaloko. Romo Stef mengenal Pater Kurt sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1967 sampai 1969, Romo Stef selalu bertemu dengan Pater Kurt ini. Suatu ketika, Romo Stef mengalami kesulitan. Akhirnya, Romo Stef menjumpai Pater Kurt dan menceritakan semua tentang kesulitan yang dialami oleh Romo Stef. Lalu, Pater Kurt memberikan nasihat dan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Romo Stef. Ketika Pater Kurt jatuh sakit, Romo Stef mengetahui informasi dari grup Klerus Keuskupan Agung Ende dan grup alumni Seminari Makaloko bahwa beliau menderita sakit stroke. Dengan berjalannya waktu, Pater Kurt tidak diselamatkan. Akhirnya, pada tanggal 16 Maret 2022, tepat pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah, Pater Kurt dikabarkan meninggal dunia. Dan beliau dimakamkan di Kemah Tabor Makaloko. Sekian dan terima kasih. Dan saya berikan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang kisah Romo Stef dari lereng menuju Lembah Sasa. Di sini saya akan menceritakan pengalaman Romo Stef dan juga perjalanan hidup memelihara Pater Kurt hingga beliau ditugaskan di Kokeng. Kisah ini diceritakan pada saat Romo Stef berada di Kemah Tabor Makaloko bersama dengan Pater Kurt. Di sana beliau mencari tahu tentang keberadaan dan tempat Pater Kurt berada. Di situ pun Pater Kurt langsung berbicara bahwa letak kampungnya itu berada di Saint-Wendel, negara bagian Salem, dekat perbatasan Prancis dan Luxembourg. Setelah itu, Romo Stef juga menceritakan pengalamannya selama beliau mengikuti kursus bahasa Jerman di Saint Peter pada tahun 2013 sampai 2014 di bulan November. Di sana juga beliau sempat mengunjungi makam Pater Robert Nare dan Pater Joseph Rieger, dosen STFK mereka di Letelaro. Romo Stef juga menceritakan bahwa Pater Kurt ini berasal dari kota kecil Delay. Di kota tersebut diceritakan bahwa terdapat pondok SPD yang di dalamnya terdapat sekolah, museum, rumah jompo, dan juga makam para misionaris. Selain itu, kota Delay ini juga biasa disebut oleh orang-orang Katolik, yaitu Dorley, yang artinya kota yang terletak di bawah kaki gunung Schaumburg. Orang-orang Katolik mengkritik bahwa kota Delay ini memiliki tempat yang sangat strategis
dan indah. Selain keindahannya itu, Romo juga mengatakan bahwa selain keindahan dari kota tersebut juga memiliki kekayaan akan tradisi dan sejarah. Namun pada abad keempat, orang-orang Katolik sudah berada di Delhi, dan pada tahun 610 Santo Wendelin mendirikan biara di kota Delhi, dan beliau adalah kepala biara pertama di kota Delhi. Selain itu, orang-orang Katolik juga membangun benteng untuk melindungi biara mereka dan kota mereka. Namun sayangnya pada revolusi Prancis pada tahun 1879 hingga 1799, tepatnya pada tahun 1794, biara mereka dihancurkan dan para biarawan dibubarkan serta atribut-atribut di situ dilelang oleh orang-orang Swedia. Itu Romo juga menceritakan bahwa pada abad ke-8 orang-orang Romawi juga berada di kota Delhi. Mereka memiliki sinagoga dan sekolah Yahudi di sana. Namun sayangnya kekejaman Nazi menghancurkan itu semua. Di bawah kaki gunung Skamberg inilah pada 11 Februari tahun 1934 Pater Kurt hadir dan terpanggil sebagai misionaris di sana. Setelah Pater Kurt menempuh pendidikan menengahnya di St. Wendel, beliau ditabiskan pada tahun 1963. Namun sayangnya pada tahun 1965 beliau meninggalkan dunia Eropa dan orang-orang tercinta di sana. Pada tahun itulah beliau berangkat dari Italia dan menempuh perjalanan misinya menuju Jakarta, Surabaya, Maumere, dan terakhir beliau menempuh perjalanannya menuju Ende untuk kursus bahasa Indonesia bersama Pater di Ketu. Di sini juga Romo menceritakan bahwa setelah dari Ende selama 3 bulan, Pater Kurt ini ditugaskan lagi ke Hokkien selama 2 tahun. Kisah ini ditulis oleh Romo Stefanus Golongan. Pater Kurt merupakan salah satu sosok orang yang sangat takut kepada Tuhan. Beliau berasal dari kota kecil yang bernama Kota Delhi, di mana kota tersebut terletak di Jerman, yang berada di bawah kaki gunung, yang di mana gunung tersebut merupakan bekas gunung api. Beliau berasal dari keluarga sederhana, karena ayahnya adalah seorang pemburu batu bara. Pada abad ke-18, di kota kecil lainnya didatangi oleh orang Yahudi, sekitar 9% dari penduduk aslinya, yang dimana orang Yahudi membangun sekolah Yahudi serta sinagoga. Pada tanggal 20 Juli 1965, beliau berangkat dari Italia menuju ke Jakarta. Beliau tiba di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1965. Dari Jakarta, beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya menggunakan kereta api. Dari Surabaya, beliau menggunakan jasa pelayaran kapal Ratu menuju ke Maumere. Setibanya di Maumere, beliau diutus ke India untuk melakukan kursus bahasa Indonesia selama 3 bulan yang dipimpin oleh Pater Pikmati.
Dari Ende, setelah habis beliau melakukan kursus bahasa Indonesia, beliau diutus ke Hong Kong untuk mengabdi di sana, ke Hong Kong untuk mengabdi di sana selama 2 tahun. Setelah beliau mengabdi di sana selama 2 tahun, pada bulan Desember tahun 1967, beliau diutus oleh pemimpin SPD untuk berangkat ke Senaru Mataloko. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1965, 1967 hingga 1987, beliau mengabdi di Seminari Mataloko. Di sana, beliau berperan sebagai misionaris, pendidikan dan pembinaan. Bukan cuma itu saja, beliau juga sangat baik dalam melakukan ekaristi di tiap perayaan. Sebelum beliau melakukan ekaristinya, beliau melakukan pelajaran dan menyusun kota-kota serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan diterapkan di tiap ekaristi yang dilakukan. Dan kemudian, seiring berjalannya waktu, selama beliau mengabdi di sana Senaru Mataloko, beliau memiliki sifat pribadi yang bersahabat, di mana di sana beliau sangat bersahabat dengan anak-anak seminari, di mana beliau juga melakukan seminari untuk berolahraga di lapangan sepak bola, lapangan basket dan tenis meja. Beliau juga menyiapkan sepatu bola bagi anak-anak seminari, dan anak-anak seminari membeli sepatu bola beliau dengan cara mencicil. Namun kebaikan hati beliau menghilangkan cicilan tersebut. Dan akhirnya beliau menghibur kecewaan anak-anak seminari dengan menayangkan film-film animasi dan edukasi dari Eropa. Kemudian pada tahun 1987 hingga 2022, beliau mengabdi di Tembak Kapur Mataloko. Di sana beliau menata bangunan-bangunan yang ada di sana, serta beliau melihat bangunan di sana menurut arsitektur dari Eropa. Sekian dari situ, pada sekitar 55 tahun beliau telah menjadi warga Denpasar. Di sana banyak sekali orang-orang yang bertanya, termasuk Romo Stefan sekolah itu sempat bertanya kepada beliau, mengapa beliau menghabiskan waktu hidupnya di Mataloko? Karena beliau menganggap bahwa Mataloko merupakan tempat yang sangat indah, di mana terdapat bukit-bukit yang sama seperti tempat yang tinggal di Delhi, serta Mataloko terdapat di samping kanan Mataloko terdapat gunung berapi yang berlombok yang sama seperti kampung di mana ia lahirkan di Delhi yang terdapat di bawah gunung berapi. Dari situ, namun sayangnya beliau terjatuh sakit terkena penyakit stroke, dan kemudian beliau dirawat di rumah sakit Maumere. Seiring perjalanan waktu, beliau bisa diselamatkan, dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2022 beliau meninggal dunia. Kepergian beliau menjadi kedukaan untuk semua gereja. Dari situ, maka beliau dikuburkan di Tembak Kapur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman waktu dan kesempatan buat saya. Di sini saya mau menceritakan tentang revolusi kecil dari Romo Kurt Franz Bohr. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan dia menjadi imam dari Jerman ke Eropa. Di situ ia memberi bantuan kepada orang-orang yang menderita kesulitan. Ini kami menyimpulkan ada revolusi hidup untuk kita semua. Dari perjalanan Pater Groot yang dikisahkan oleh Romo Chef memiliki jalan hidup yang sangat baik untuk kita sebagai umat Katolik, di mana kita sebagai umat Katolik tidak boleh putus asa dalam bergaul atau berjuang untuk hidup. Seperti Pater Groot yang berasal dari Jerman yang sangat jauh,
Namun ia yang harus patah hati, harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk datang ke Jawa melakukan misi untuk Kristus. Dan yang penting bagi kita semua dalam hidup kita tidak boleh memandang orang dari manapun mereka berasal, melainkan kita harus melihat mereka dari isi hati kita sendiri dan saling menghargai walaupun mereka itu yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Nomor 3 PSA ini adalah alumni dari Seminari Sumba. Jadi berbicara refleksi berhubungan dengan gereja non-Katolik, renornya luar kepala. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok 18. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Aisisa, yang terhormat Bapak Wendy, yang terhormat Pak Vincent, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Maria Lindriana Lemu, biasa dipanggil Indi, dan ini teman saya. Jadi baik, nama saya Mariana Juwerna, biasa disapa Bila, dan ini teman saya. Nama saya Yudha Ia, biasa disapa Ika. Teman saya Maria Lindriana, biasa disapa Desa. Jadi baik, di sini kami akan mengisahkan 25 keping perak yang ditulis oleh Romo Stefanus Golo itu dengan tema pendidikan anak kekuatan orang Israel. Mengunjungi keluarga Israel. Malam hari, Bapak Romo Stefanus mengunjungi keluarga Swiss di Stein. Di tengah pro kontra kehadiran pemain sepak bola U20 di Indonesia, Bapak Romo mengunjungi mereka. Bapak Romo mengenal keluarga itu melalui putri mereka Dunja. Sejak saat itu, Dunja dikenal sebagai putri altar di paroki Stein. Dunja bertugas 2 bulan sekali. Ketika baru tiba di Jerman, Bapak Romo menanyakan identitas masing-masing dari putra-putri altar itu. Identitas orang tua dari putra altar itu ada yang berasal dari Filipina, Thailand, Amerika Latin, Portugal, dan sebagainya. Tahun 2015, Bapak Romo kembali mengunjungi keluarga itu. Rumah mereka berdekatan di tepi Sungai Rhein. Sore hari tiba, mereka minum kopi bersama sambil bercerita. Di malam hari tanggal 31 Maret, Bapak Romo dan keluarga itu bertemu lagi. Mereka mengajak Bapak Romo untuk makan malam bersama dengan mereka. Stefan, malam hari ini kita akan menghidangkan makan malam bersama. Makanan khas orang Israel seperti kacang almond, kurma, ikan salmon, dan sayur. Selesai makan malam, mereka menunjukkan kepada Bapak Romo tentang alat perangkat musik rumah tangga mereka. Ada biola, piano, dan sebagainya. Tidak kalah sayang juga, mereka menunjukkan kepada Bapak Romo buku-buku, alat, dan perangkat matematika lainnya. Mereka mempelajari buku-buku itu sejak Lydia masih dalam kandungan dan Dunja masih kecil. Sekian dan terima kasih. Lebih baik saya melanjutkan cerita saya. Situasi di Israel
dan keturunan orang Yahudi. Ada seorang artis yang bernama Tanja. Ia berkisah bahwa satu-satunya negara Israel adalah keturunan Yahudi. Negara tersebut sangat kecil, luasnya sekitar 22.145 km saja, atau setara 2 kali Pulau Flores. Negara tersebut berbatasan dengan Yordania, Mesir, Suriah, dan Palestina. Jumlah penduduk yang berada di negara tersebut berjumlah 9 juta jiwa. Di negara tersebut, mereka memiliki ada 3 kepercayaan agama mereka masing-masing. Yang pertama, agama Yahudi. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, Kristen. Dan ternyata ilmuwan yang bernama Tanja juga, ia adalah ilmuwan yang berprofesi sebagai ilmu bioteknologi. Ilmu bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Dan ternyata yang selama ini kita pakai, alat-alat teknologi, diciptakan juga oleh orang-orang atau ahli-ahli yang berasal dari Israel tersebut. Menjelaskan juga bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang terbesar di dunia dipimpin juga oleh orang-orang Israel atau keturunan Israel. Sekian dan terima kasih. Keturunan orang Israel. Robert Step begitu mengakui. Robert Step begitu mengakui dan penasaran mendengar cerita paling tanda. Mengapa intelektual orang Israel atau orang Yahudi umumnya begitu hebat? Beliau coba bertanya. Dan jawabannya santai tapi bijak. Orang Yahudi itu lebih cerdas. Orang Yahudi itu cerdas karena keturunan orang Yesus. Mereka memperhatikan pendidikan sejak bayi dalam kandungan. Seorang ibu yang seorang wanita yang sedang hamil, harus mendaraskan doa dan lagu, menyanyi secara rutin, dan juga mendengarkan musik klasik. Anak-anak juga harus berlatih bermain biola dan piano karena dapat mencerdaskan otak. Wanita hamil juga harus mempelajari buku-buku dan mengerjakan soal-soal matematika. Dan apabila mereka tidak mengerti dan bisa meminta bantu kepada guru matematika. Dan ibu-ibu yang menyusui harus mengonsumsi makanan seperti kacang almond, kurma, dan begitu. Siang hari sang ibu makan salad, roti, dan ikan. Tetapi kepala ikan harus dihindari karena mengandung zat kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.
dan buah-buahan tunggal dan buah-buahan mengonsumsi terlebih dahulu sebelum makan nasi dan buah. Terima kasih. Baik, saya mengajukan masa kita. Anak-anak bangsa Israel harus menguasai 3 bahasa, seperti bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Tugas seperti menembak, memanah, dan berlari. Bapak Romo mengundang mereka untuk mengikuti Minggu Palma mengenal Yesus masuk ke kota Yerusalem. Beliau juga membayangkan ketika Minggu Palma bisa dipenuhi anak-anak Israel, anak-anak Yahudi, anak-anak Kristen dan Muslim. Maka anak-anak yang kita harus belajar orang-orang Yahudi dan kaum Islam dan kaum Israel bahwa pendidikan anak adalah kekuatan mereka. Sekian dan terima kasih.